Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya, Mas Tio KDR. Oke teman-teman, di kesempatan kali ya kita akan berbagi informasi kembali ya, masih di seputar dunia pendidikan ya. Nah, di kesempatan kali ini teman-teman, kita akan membahas ya, di sini ada resmi ya, ini dari BKN terkait dengan buku panduan ya atau petunjuk ini terkait dengan pengisian pendataan tenaga non ASN ya. Nanti kita akan membahas bagaimana cara membuat akun, bagaimana cara daftar atau login, dan juga nanti bagaimana cara mengisi data. Dan yang paling penting adalah bagaimana nanti berkas apa saja yang perlu kalian siapkan ya. Nah, tentunya bagi Bapak Ibu yang terdaftar di BKN ya, tentunya nanti untuk buku petunjuk ya bisa di-download di mastiokdr.com. Nah, ini terkait dengan buku pedoman atau petunjuk pendataan non ASN tahun 2022 ini resmi ya dari BKN, nanti bisa di-download di website kita. Nah, yang berikutnya sebelum kita membahas lebih lanjut ya terkait dengan pendataan non ASN ini, bagaimana cara membuat akunnya, kita ingatkan dulu mungkin bagi kalian yang baru bergabung di channel ini atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa ya klik tombol like dan subscribe, silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Bagi kalian yang suka membaca berita, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita, mastiokdr.com. Di sini kita akan berbagi informasi khususnya di seputar dunia pendidikan. Oke, kita lanjutkan. Di sini ada buku pedoman resminya ya. Nah, nanti bentuknya seperti ini ya. Di sini ada buku petunjuk pendaftaran untuk pendataan non ASN ya. Nah, di sini buku petunjuk pendaftaran pendataan non ASN ini resmi ya. Ini dikeluarkan dari Badan Kepegawaian Negara. Nah, tentunya kita akan membahas nanti bagaimana sih sebenarnya cara pengisiannya ya. Jadi nanti untuk Bapak Ibu ya yang memang memenuhi persyaratan, nah nanti bisa dicek ya di sini di pendataan ya non-asn.bkn.co.id. Ini adalah situs resmi ya untuk pendataan tenaga non ASN ya. Tentunya ini dipastikan ya bahwa dia yang sudah memenuhi persyaratan. Oke, yang pertama kita ingatkan dulu ya, ini ada beberapa hal atau ada beberapa berkas yang harus disiapkan ya. Jadi yang pertama, sebelum melaporkan data diri atau selanjutnya disebut dengan mendaftar ya sebagai tenaga non ASN pada pendataan tenaga non ASN tahun 2022, pastikan telah mempersiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan ya. Nah, ini antara lain adalah KTP ya. Nah, atau surat keterangan dari Dinas Kependudukan Catatan Sipil ya. Yang kedua adalah kartu KK. Yang ketiga adalah ijazah ya, ini adalah ijazah yang terakhir ya yang dimiliki. Yang berikutnya adalah pas foto. Tentunya pas foto ya adalah yang resmi ya sesuai dengan petunjuk. Yang kelima itu adalah swafoto atau selfie. Yang keenam adalah surat keputusan atau SK jabatan, dan yang ketujuh adalah bukti pembayaran gaji ya. Perlu diingat bahwa untuk pembayaran gaji yang bisa adalah dari APBN ya atau dari APBD ya. Nah, terus sebelumnya ya tentunya di sekolah-sekolah itu sudah melakukan entry data ya. Artinya sudah mengisi semua daftar tenaga non ASN-nya di lingkungan sekolahnya atau mungkin di instansinya masing-masing. Yang mana harus mengisikan di daftar namanya ya. Di sini ada mulai dari nama dan seterusnya, dan juga ada riwayat kontraknya. Nanti data ini akan dimasukkan ya ke dalam aplikasi. Nah, yang berikutnya di sini ada alur pengisiannya ya. Jadi alur pengisiannya ini untuk yang non ASN, untuk non ASN bukan K2 ya. Jadi nanti ada dua, ada K2 dan ada yang bukan K2 ya. Nah, nanti untuk pegawai non ASN yang pertama dia harus membuat akun dulu. Nah, dipastikan ya bahwa pastikan data Anda sudah didaftarkan oleh admin. Admin ini nanti instansinya ya. Jadi admin ini adalah instansinya. Kalau belum didaftarkan maka nanti belum bisa. Ya, maka untuk itu pastikan kalian sudah mengisi Excel-nya ya. Nah, dan juga tentunya ya di daerah-daerah, misalkan di Provinsi Jawa Timur ya. Di sini sudah ada informasi ya terkait dengan pendataan tenaga non ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Nah, kita lihat di sini teman-teman. Di sini untuk emailnya ya, jadi format Excel-nya itu bisa dikirim ke sini. Nah, dan yang kedua untuk K2 itu bisa mengisi datanya di laman ini. Ya, jadi tentunya nanti yang mengisi atau yang mengupload data itu adalah instansi kalian masing-masing. Dari instansi sekolah tentunya menyiapkan data Excel ini. Nah, yang berikutnya tentunya ya kita akan lihat pedoman atau buku petunjuknya nih. Oke ya. Nah, oke, yang pertama kita cek dulu. Di sini tentunya ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan ya. Jadi yang pertama untuk alur proses pendataan ini terdiri dua tahapan ya, yaitu pembuatan akun ya. Untuk dapat mencetak kartu informasi pendaftaran sesuai gambar 1, selanjutnya setelah mendapatkan kartu informasi pendaftaran,
tenaga non ASN akan melanjutkan proses login dan pengisian data sesuai dengan gambar 2 ya. Jadi artinya setelah pembuatan akun ya, jadi pembuatan akun, pengecekan identitas dan pelengkapi data, dan sini adalah cetak kartu login. Nah, ini mungkin yang pernah mengikuti seleksi CPNS ya maupun P3K tentunya tidak ada masalah, karena tentunya ketika melakukan pendaftaran di SSC-ASN kurang lebih seperti itu. Nah, berikutnya nanti yang kedua, sorry ya, ini tadi bukan untuk K2 tapi untuk nomor 2 ya. Jadi nomor 2 setelah pembuatan akun ya, berikutnya di sini login. Ya, setelah membuat akun, berikutnya login. Berikutnya adalah mengisi data, ya, mengisi data. Terus di sini melengkapi data riwayat, ya, melengkapi data riwayat. Ada bukti pembayaran, ada SK jabatan. Nah, di sini nanti ada resume atau apa namanya data-data yang sudah kalian isi nanti akan ditampilkan di resume. Yang berikutnya adalah cetak kartu pendataan. Ya, nanti kita berikan contoh seperti apa. Nah, ini berkas-berkas yang perlu disiapkan sudah kita bahas. Nah, sekarang kita akan mulai dari tata cara pendaftaran pendataan non ASN ya. Yang pertama adalah pembuatan akun. Nah, ini pertama adalah pembuatan akun, yang mana untuk pembuatan akun itu bisa melalui ini ya, pendataan nonasn.bkn.go.id. Nah, nanti bisa tampilannya seperti ini ya. Nah, tampilannya seperti ini, nanti bisa dicoba. Nah, tetapi perlu diingat bahwa pastikan bahwa kalian itu sudah terdaftar atau sudah didaftarkan oleh instansinya masing-masing ya. Terus yang kedua, ini yang poin pentingnya itu adalah pastikan bahwa Anda sudah didaftarkan oleh admin instansi masing-masing dalam aplikasi pendataan non ASN. Jadi artinya selama kalian belum didaftarkan atau mungkin Excel kalian belum dikirim ke instansi, tentunya kalian tidak bisa melakukan pendaftaran di laman pendataan non ASN ya. Nah, terus yang poin 3 di sini membuat akun ya. Nah, di sini pertama membuat akun dulu. Nah, nanti bisa masuk di pembuatan akun ya. Di sini nanti ada klik buat akun ya. Nah, di sini ada buat akun. Nah, nanti buat akun seperti ini, seperti biasa, mengisi nick ya, nomor KK, nama lengkap ya, tempat tanggal lahir dan seterusnya. Berikutnya isi kaptanya dan klik lanjutkan. Nah, di sini nanti tenaga non ASN melengkapi data yang diisikan ya, seperti dalam tampilan tadi ya, mulai dari nick ya, nomor KK, KTP, tempat lahir, tanggal lahir, nomor handphone yang aktif, dan juga alamat email, dan terakhir adalah mengisi captanya. Nanti tampilannya akan seperti ini. Ya, tampilannya akan seperti ini. Nah, jika semua sudah lengkap, klik lanjutkan. Ya. Nah, setelah klik lanjutkan, maka di sini ya ada beberapa pertanyaan ketika dalam pembuatan akun ya. Nah, ini tentunya bagi yang sudah pernah ikut CPNS atau P3K tentunya nggak ada kesulitan, karena tentunya sudah pernah membuat akun di dalam SSC-ASN ya. Nah, di sini ada silahkan semua data-data yang diisi ya, terus nanti mengupload ini ya, file KTP sama pas fotonya ya, pas foto sama file KTP-nya. Jadi disiapkan semua berkas-berkasnya ya. Terus nanti untuk pertanyaan pengaman silahkan diisi dan disesuaikan ya. Nah, berikutnya apabila data Anda belum didaftarkan pada aplikasi, maka akan muncul notifikasi Anda belum didaftarkan oleh admin instansi. Paham ya? Jadi kalau selama masih ada notifikasi seperti ini, berarti memang belum didaftarkan oleh instansinya di daerah kalian. Terus tenaga non ASN melanjutkan proses membuat akun dengan mengisi data-data sesuai kolom-kolom ya. Nah, perhatikan petunjuk pengisian pada setiap kolom. Nah, terus ini yang paling penting adalah scan KTP atau surat keterangan. Ya, ini berformat JPG, JPEG, dan berukuran maksimal 200 KB. Nah, untuk file pas foto berwarna dengan latar belakang biru. Nah, ini ya. Nah, dengan latar belakang biru berformat JPG atau JPEG dan berukuran maksimal 200 KB. Ingat ya. Jadi ini adalah ketentuannya di poin 8. Nah, jika telah mengisi semua data dan mengunggah file, isi kapta dan klik lanjutkan. Nanti prosesnya seperti ini. Nah, di sini, nah langkah berikutnya ini setelah diproses, maka nanti akun akan selesai dan kalian ya pastikan semua data sesuai dan tidak terjadi kesalahan dalam pengisian. Karena setelah pembuatan akun diproses sudah tidak dapat lagi dilakukan perubahan data ya. Nah, mulai dari nama, tempat lahir, tanggal lahir, pas foto dan sebagainya. Nah, berikutnya ini ada pengecekan data ulang ya, apakah data kalian yang kalian masukkan mulai dari nick, nama, dan seterusnya benar atau belum. Kalau sudah benar semuanya, silahkan klik pembuatan akun. Ya, berikutnya nanti ada sebuah konfirmasi, apakah kalian yakin ya bahwa data yang sudah dimasukkan itu sudah betul atau belum. Kalau sudah betul, silahkan klik tombol ya.
Nah, berikutnya di sini ada cetak kartu informasi akun ya, yang mana ini tampilannya. Nah, di sini tampilannya. Nah, kalau sudah seperti ini ada kartu informasi pendataan tenaga non ASN. Ini adalah kartu informasi akun. Nah, selanjutnya kalau sudah seperti ini, sudah punya seperti ini, nanti dilanjutkan dengan login ya. Jadi kalau yang pertama tadi adalah pembuatan akun, yang kedua ini adalah login. Ya, login ini nanti untuk pengisian data-data dan mungkin mengupload berkas-berkasnya ya. Jadi setelah tenaga non ASN berhasil pembuatan akun ya, berikutnya di sudut kanan atas ya, di sini ada tombol login. Ya, setelah pembuatan akun berikutnya kita akan login. Nah, di dalam login tentunya nick dan password ketika kalian pembuatan akun tadi ya, ini diingat-ingat ya, jangan sampai lupa sehingga nanti digunakan untuk login. Nah, berikutnya kalau sudah login lah, di sini ada pengisian datanya ya. Nah, misalkan ini yang tenaga honor kategori 2. Ini tentunya ada beberapa berkas atau data pendukung yang harus diisi ya. Nah, untuk tenaga non ASN ini mengunggah dokumen ya. Jenis dokumen yang diunggah adalah ijazah terakhir dengan syarat ukuran file 100 KB sampai dengan 1 MB. Nah, di sini nanti yang diunggah adalah ijazah terakhir ya. Ingat, ijazah terakhir, bisa S1, S2 atau mungkin S3 ya, atau mungkin SMA dan seterusnya ya, karena diupload adalah ijazah terakhir. Nah, setelah itu ijazah ini ijazah berhasil disimpan ya. Berikutnya yang dilakukan ya setelah ijazah tentunya adalah pengisian biodata ya, mulai dari nama, tanggal lahir ya. Terus ini ada tingkat pendidikan ya. Nah, ini semuanya diisi dengan lengkap. Nah, di sini harap membaca seluruh info di himbauan sebelum melanjutkan proses login. Nah, ini kolom tempat tanggal lahir ya, ini semuanya sudah harus disesuaikan ya, disesuaikan dengan ijazah atau bukti fisiknya ya. Nah, berikutnya di sini semua isi data ya, semuanya sudah diisi ya, mulai dari nama, tempat tanggal lahir dan seterusnya. Terus ini ada status, apakah sudah menikah atau belum di statusnya, terus gelar depan, gelar belakang, terus semuanya ya, mulai dari agama, tingkat pendidikan dan seterusnya. Jadi semua biodatanya diisi. Nah, yang berikutnya di sini tentunya untuk pendidikannya ya, pendidikannya yang dimasukkan adalah pendidikan yang terakhir. Terus ini ada riwayat pekerjaan ya. Jadi setelah mengisi biodata, mengupload ijazah, berikutnya adalah mengisi riwayat pekerjaan. Nah, riwayat pekerjaan, nah di sini ya, mengisi riwayat pekerjaan sesuai dengan ketentuan bahwa riwayat pekerjaan ditambahkan hanya dari instansi penempatan saat ini ya. Jadi bukan yang kemarin. Tentunya di sini ada riwayat kontrak ya. Di sini bisa dimasukkan di riwayat kontraknya, nanti bisa dimasukkan di riwayat pekerjaannya. Dia pernah di mana. Nah, di sini dijelaskan bahwa hanya dari instansi penempatan saat ini. Jadi, kalau misalkan pernah pindah, berarti yang dimasukkan adalah data yang terakhir, ya. Nah, seperti biasa ini bisa diisi ya. Ini ada data-data yang perlu diisi, silahkan diisi. Di sini ada jabatan, penandatangan SK, jenis jabatan dan seterusnya ya. Ini untuk berikutnya, ini riwayat pekerjaan. Setelah diisi semuanya, lah ini ada mengupload bukti pembayaran ya. Di sini ada bukti pembayaran. Nah, di sini ada SK. Jadi ada SK di riwayat pekerjaannya. Oke. Terus berikutnya di sini sampai selesai ya. Jadi mulai pengisian datanya di sini sudah dijelaskan. Nah, nanti kalau semua data sudah selesai ya di sini. Nah, di sini ada jenis pembayarannya ya. Nah, di sini APBN atau APBD. Terus di jabatan penandatangan SK siapa yang melakukan penandatangan SK-nya. Ya, di sini terus jabatan penandatangan SK ini siapa kepalanya ya. Terus berikutnya untuk jabatan, nah di sini riwayat jabatan ya. Di sini bisa diisi disesuaikan dengan Bapak Ibu guru punya Bapak atau Ibu itu punya riwayat jabatan berapa, silahkan diisikan ya. Silahkan diisikan. Berikutnya riwayat pekerjaan ini ya semuanya. Nah, tentunya harus ada bukti fisiknya ya. Ada bukti fisiknya, harus ada SK-nya. Ini. Nah, terus yang setelah itu ya, karena setelah pengisian riwayat jabatan, yang terakhir adalah resume pendataan non ASN. Jadi nanti di sini semua data yang sudah kalian isikan nanti akan muncul di dalam resume ini. Nah, nanti silahkan dicek ya, poin per poin ini nanti dicentang ya, silahkan dicentang. Nah, ini di checklist semuanya. Jika semuanya sudah benar, silahkan mencentang. Nah, ini dicentang ya. Nah, silahkan nanti dicentang. Nah, ini kalau semua sudah betul. Nah, berikutnya adalah mengakhiri proses pendaftaran. Nah, kalau sudah diakhiri proses pendaftaran, maka ini sudah tidak bisa lagi dilakukan perubahan ya. Nah, setelah pendataan diakhiri, Anda tidak bisa mengubah data terkait dengan pendataan seperti biodata, riwayat pekerjaan, serta dokumen lainnya ya.
Nanti kalau semuanya sudah dirasa betul ya silahkan di sini nanti cetak kartu pendataan tenaga non ASN. Nanti bentuknya seperti ini. Ini ya. Jadi ada bukti pendataan tenaga non ASN tahun 2022. Kalau sudah seperti ini prosesnya sudah selesai ya. Kita tunggu untuk informasi berikutnya ya. Semoga nanti semua ya tenaga non ASN semuanya bisa mengikuti seleksi CPNS maupun P3K sehingga nanti di tahun 2023 statusnya sudah menjadi P3K maupun CPNS. Oke teman-teman, cukup sekian saja informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.